Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya akan mempresentasikan tentang kuliah ventricular septal defect, suatu kelainan penyakit jantung bawaan yang tersering pada anak. Definisi dari ventricular septal defect adalah suatu defisiensi growth atau kegagalan dari fusion dari septum ventricle, dan biasanya dia dibagi beberapa portion dari fibrous portion dan membranous septum, atau muscular portion atau muscular septum, di mana ini akan membagi beberapa jenis VSD, small atau diameter kurang lebih 5 mm, dan biasanya terletak pada sekitar muscular septum. Kalau yang muscular portion atau muscular septum misalnya ada inlet area, trabecular area, maupun outlet area. Ini gambaran dari suatu fibrous portion dan membranous septum ya, di mana dia akan menentukan jenis VSD apa yang akan terdapat pada septumnya, karena ada VSD inlet maupun outlet, ataupun suatu VSD muskular maupun suatu perimembranous. Klasifikasi dari VSD tergantung dari lokasi dari defect ataupun dari lubang di interventricular septum, di mana VSD classification bisa dibagi beberapa, bisa perimembranous maupun paramembranous atau conoventricular. Kurang lebih 80% kasus VSD muskular ataupun trabecular, bisa mid muscular, apical, posterior maupun anterior, atau Swiss cheese type. Yang ketiga, outlet atau supraquista, subarterial, subpulmonary, infundibular, conal, doubly committed juxta-arterial, doubly committed subarterial, dan GCSE, kurang lebih 5% dari case VSD. Atau inlet atau epicanal, bisa infraposterior membranous septum, biasanya lebih sering pada anak dengan Down syndrome, atau common AV valve. Biasanya akan didapatkan suatu abnormalitas pada mitral valve dan tricuspid valve. Atau Gilbody defect, yaitu defect yang adanya defisiensi dari membran septum sehingga defeknya ke left ventricle to right atrium. Ini ya gambaran dari suatu defect dan lokasi dari VSD-nya. VSD terjadi 50% pada semua anak dengan congenital heart disease dan 20% pada lesi yang tunggal atau isolated. Kurang lebih 40% VSD spontaneous dan complete close, atau rata-rata penutupan 80% sampai 90% pada usia 2 tahun. Tata laksana VSD bisa medical management, surgical closure maupun transcatheter closure, tergantung dari ukuran dari VSD. Di negara-negara maju, surgical close masih merupakan tata laksana pertama, tapi ini sudah mulai meningkatkan adanya transcatheter close yang lebih safe, lebih efektif, procedural time lebih pendek, hospital stay lebih rendah, evaluasi stress juga lebih rendah, dan no chest scar. Dan biasanya transcatheter close lebih sering pada perimembranous dan muscular VSD. Natural history dari VSD, apakah dia suatu hemodynamic significant atau tidak, tergantung dari ukuran dari VSD, RV dan LV pressure maupun pulmonary resistance. Biasanya pada sejak lahir tidak akan terdapatkan suatu pulmonary resistance yang adanya suatu pulmonary resistance yang tinggi sehingga lung overflow akan berkurang. Tapi adanya suatu shunt yang begitu besar, pressure difference yang begitu tinggi, akan terjadi suatu hipertensi pulmoner akibat adanya left to right shunt. Dan seandainya ada suatu peningkatan dari profesional akan jika ada suatu RV obstruction, maka akan ada perbedaan antara shunting dari
left to right ke right to left sun. Physical examination pada anak-anak dengan VSD bisa didapatkan suatu holosystolik maupun parasistolik momer di IGS 34 tergantung dari lokasi dan puntu maksudnya di arah situ. Jika di GSC VSD umur parasistolik pada IGS 2 atau 3 atau dan biasanya didapat apakah ada suatu aortic regurgitation atau enggak. ECG bisa normal, bisa left axis deviation maupun left ventricular hypertrophy tergantung dari ukuran dari defect. Jika cek X-ray seperti gambar di samping, bisa kardiomegali dengan gambaran bronkovaskular yang meningkat dan adanya suatu left ventricular hypertrophy dengan gambaran apex yang tertanam. Jika adanya suatu kondisi Eisenmenger, maka bronkovaskular akan menurun karena adanya aliran balik right to left sun. Imaging golden standard dilakukan ekokardiografi, boleh dilakukan MRI maupun cardiac catheterization, baik diagnostik maupun intervention closure dengan transkateter. Ekokardiografi akan kita dapatkan tipe-tipe VSD, baik secara long axis, short axis maupun apical four chamber, di mana kita mengetahui adanya suatu VSD perimembran, suatu VSD yang muskular maupun suatu VSD yang supracristal atau subaortic doubly committed atau suatu inlet VSD. Itu bisa kita lihat dari subapical four chamber, short axis maupun long axis. Ini diagram dari representasi dari lokasi dari VSD yang bisa dilihat dari standar view dari echo, di mana dari long axis, kalau dilakukan VSD berarti benar-benar outlet atau subatrial. Jika di short axis di daerah jam 10, jam 11, mungkin perimeranus inlet maupun outlet. Kalau dia di jam 1 pada short axis biasanya dapat subarterial maupun subaortic doubly committed. Jika inlet, maka pada apical four chamber didapatkan gambaran suatu VSD yang tidak ada rim pada aortic rimnya. Tapi kalau pada muskular biasanya didapatkan pada four chamber didapatkan suatu gambaran VSD baik di apical, trabecular maupun mid apical. Ini gambaran dari short axis, di mana didapatkan adanya suatu defect pada satu C atau satu B, adanya suatu VSD inlet melalui tricruted valve atau dengan gambaran muscular inlet, trabecular atau high muscular outlet reflex pada gambaran 2A, 2B dan 2C. Jadi kalau 2B itu trabecular, kalau lebih ke arah apex mungkin dia kayak golongan apical. Kalau dia suatu jux arterial doubly committed di gambar nomor 3 itu arah-arah jam 1 jam 2 itu suatu VSD yang jux arterial doubly committed defect. Dia akan directed to arteria pulmonalis. Gradasi dari VSD atau pembagian VSD dibagi menjadi small, moderate, to large. Biasanya kita membedakan berdasarkan perbandingan terhadap anulus aortanya. Ini berdasarkan SARA tahun 2012. Bisa kalau sepertiga, ya small VSD, ya sepertiga setengah suatu moderate VSD, jika large lebih dari setengah dari anulus aorta. Kalau secara hemodinamik signifikan, maka kita lihat IPQS jika restriktif 1,4, moderate 1,4 sampai 2,2, kalau dia large di atas 2,2. Kalau Eisenmenger maka QS kurang dari 1,1, itu suatu aliran right to left yang tidak bisa kita lakukan intervensi apapun. Ini gambaran dari restriktif VSD dengan KPS kurang dari 1,1,
dengan PASP kurang dari 0,3 atau moderate resistif 1,4 sampai 2,2, BPS 2, di atas 2,2 yaitu non restriktif VSD atau large VSD. Jika QPS kurang dari 1,1 maka dapat Eisenmenger VSD. Kapan dilakukan treatment atau tata laksana yang benar untuk VSD tergantung dari ukuran VSD dan tergantung apakah dia hemosignificantly mempengaruhi PA pressure apa enggak. Jika dia large atau no pressure restriction dengan PA mean pressure kurang lebih dari 25 mm Hg, maka harus dilakukan closure atau penutupan kurang dari 6 bulan. Baik itu transkateter maupun surgery, tapi tetap diberikan antifailure, golongan vasodilator dan diuretik. Kita harapannya jika kita pertahankan RP banding RS kurang lebih 0,2 sampai 0,3. Jika dia suatu soft cycle rumor dengan S2 pronouns dengan tidak ada sinus, maka kita harus bisa menunggu sampai lebih dari 6 bulan, dilakukan suatu penutupan dengan risiko tinggi, dan harus diberikan suatu anti-hipertensi pulmonal medication seperti golongan sildenafil dengan anti-failure. Jika suatu yang severe atau yang tinggi dengan RP dibanding RS lebih dari 0,3, kan kalau dia lebih dari 6 bulan maka dilakukan suatu seleksi dari pasien. Jika moderate dengan low systolic murmur atau panstring murmur, jika lebih dari 12 bulan dengan tanda-tanda left ventricle overload, maka dilakukan suatu penutupan dengan memberikan anti-failure. Jika small, maka bisa kita evaluasi sampai umur kurang dari 2 tahun, karena 80-90% anak dengan 2 tahun dengan small VSD akan menutup secara spontan. Apakah dilakukan closure berdasarkan surgical maupun percutaneous tergantung dari jenis VSD dan ukuran dari VSD. Maka harus dipertimbangkan apakah faktor risiko dan apakah ada kondisi-kondisi tertentu yang diharuskan dia secara transcatheter maupun surgery. Ada keuntungan dan kerugiannya. Kalau dengan surgical close, maka dia tidak akan dia tidak dilakukan pada Eisenmenger VSD, desaturasi, small VSD, not VSD, dan tidak ada LV volume overload. Tapi kalau pada percutaneous, keuntungannya akan mengurangi length of stay, cost, dan kenyamanan dari pasien. Untuk komplikasi surgical close biasanya akan menekan resiko yang tinggi, tapi kalau untuk komplikasi pada percutaneous biasanya resikonya device embolisasi, aritmia, valve regurgitation maupun AV block. Tapi dia tidak dipertimbangkan pada bayi dan VSD yang dekat dengan sistem konduksi. Ini beberapa gambaran dari transcutaneous closure pada VSD dengan device, boleh device dengan coil maupun device dengan ablatser. Jadi tergantung dari jenis dan ukuran device, mana device yang bisa kita pilih, apakah dia golongan vascular plug, ADO1 maupun ADO2, ataupun ADO2AS, ataupun sekarang juga ada penutupan VSD dengan ablatser dengan konar MF. Terima kasih.